Pernah nggak sih Anda lagi di tengah keramaian di antara banyak temen, tapi kok rasanya malah sendirian banget? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin soal itu. Soal kesepian, sebuah perasaan yang ternyata jauh lebih rumit daripada sekedar nggak punya teman. Yuk kita bedah sama-sama. Pembahasan kita kali ini terinspirasi dari karya seorang psikolog, Zehra Errol. Analisis beliau bakal jadi pemandu kita buat ngertiin emosi yang sebenarnya sangat manusiawi ini. Ini dia pertanyaan kuncinya. Paradoks yang aneh kan? Dikelilingi banyak suara, banyak tawa, tapi di dalam hati rasanya sepi. Justru inilah inti dari pengalaman kesepian yang paling dalam. Oke, biar lebih kebayang, kita kenalan dulu sama Aisyah. Kalau Anda lihat dia di sebuah pesta, wah, dialah orangnya. Ceria, supel, gampang akrab sama siapa aja, pokoknya kelihatan punya kehidupan sosial yang sempurna. Tapi apa iya penampilan luar selalu mencerminkan isi hati? Nah, ini dia kenyataannya. Di balik semua senyum itu, Aisyah ngerasa kosong. Dia bilang rasanya kayak terombang-ambing di lautan. Capek, dan yang paling utama, kesepian banget. Pertanyaannya, kok bisa seseorang yang kelihatan begitu terhubung, tapi ngerasa begitu terputus dari semuanya? Buat ngerti kenapa Aisyah bisa ngerasa kayak gitu, kita perlu mundur sedikit, lihat ke masa kecilnya. Seringkali akar dari kesepian yang kronis itu bukan karena kejadian sekarang, tapi justru dari pengalaman di masa lalu. Tepatnya soal pengabaian emosional. Ini nih gambaran yang, wah kuat banget ya soal pengabaian emosional. Ini bukan soal kurang makan atau kurang mainan, tapi kurangnya pengakuan. Ayahnya seolah nggak sadar kalau dia ada. Ibunya bukannya bangga, malah mengambil semua kredit atas prestasinya. Di lingkungan kayak gini, perasaan dan pencapaian Aisyah jadi nggak pernah dianggap penting. Bisa kebayang gak sih betapa dalamnya rasa isolasi yang dia rasain? Sampai-sampai satu-satunya teman curhatnya adalah boneka. Pink Panther jadi sosok yang aman karena dia nggak akan menghakimi dan yang paling penting nggak akan mengabaikan. Ini cara bertahan yang sekaligus menyedihkan banget. Kisah Aisyah tadi benar-benar kasih kita gambaran yang jelas ya. Sekarang yuk kita coba bedah dari kacamata psikologi, apa sih sebenarnya kesepian itu? Biar kita lebih paham polanya. Oke, ini penting banget buat dicatat. Sendirian sama kesepian itu dua hal yang beda jauh. Sendirian itu kondisi fisik. Anda bisa milih buat me time, baca buku sendirian, dan itu rasanya justru enak, bisa memulihkan energi. Tapi kesepian itu kondisi emosi, rasanya sakit. Itu perasaan nggak nyambung, nggak peduli seramai apapun di sekitar Anda. Nah ini dia, inti definisinya menurut para ahli. Kesepian itu bukan soal seberapa banyak teman di kontak Anda, tapi soal kualitasnya. Kesepian itu adalah jurang antara koneksi yang kita punya sekarang sama koneksi yang sebenarnya kita harapkan. Dan jangan salah, ini bukan masalah sepele loh. Ini krisis kesehatan publik. Bayangin aja, di Inggris 9 juta orang terdampak. Penelitian bahkan bilang kalau dampak kesepian kronis buat kesehatan kita itu setara dengan bahaya merokok 15 batang rokok setiap hari. Gila kan? Ini masalah serius. Ternyata kesepian itu nggak cuma satu jenis aja. Biar kita lebih paham, para psikolog udah membaginya ke dalam beberapa tipe. Masing-masing punya pemicu dan durasi yang beda-beda. Jadi kita bisa bagi jadi 3 nih. Pertama, kesepian sementara. Perasaan nggak nyambung sesaat yang mungkin kita semua pernah alamin. Terus ada kesepian situasional. Ini biasanya muncul karena perubahan besar kayak pindah kota atau habis putus. Tapi lama-lama bisa hilang. Dan yang terakhir, seperti kasusnya Aisyah, adalah kesepian kronis. Ini perasaan isolasi yang mendalam dan udah berlangsung lama, yang akarnya seringkali ada di masa lalu. Dan yang namanya kesepian itu biasanya nggak datang sendirian. Dia itu kayak bawa rombongan emosi lain yang nggak kalah berat. Mulai dari rasa sakit, nggak berdaya, sampai ngerasa kayak tersesat. Bahkan saking ngerasa nggak ada yang ngerti, kadang bisa jadi marah dan frustrasi sama keadaan. Kompleks banget kan? Oke, jadi dari cerita Aisyah, dari definisi-definisi tadi, apa sih sebenarnya pelajaran utamanya, apa intinya? Kayaknya kutipan dari almarhum Robin Williams ini ngerangkum semuanya dengan sempurna ya. Perang melawan kesepian itu bukan soal nambahin jumlah teman, tapi soal menemukan orang-orang yang beneran bikin kita ngerasa dilihat. Karena punya banyak kenalan tapi semuanya dangkal, itu justru bisa bikin kita makin ngerasa sendirian. Nah, sebagai penutup, coba deh kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Mungkin udah waktunya kita berhenti ngitungin berapa banyak friends atau followers dan mulai mikirin seberapa dalam hubungan kita dengan orang-orang terdekat. Karena pada akhirnya, kualitas koneksi itulah yang jadi benteng kita dari rasa sakitnya kesepian.